Nah, jadi apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita berternak entok agar kita cepat sukses? Nah, hal yang pertama harus dilakukan, kita harus mencari tahu apa saja kendalanya dulu. Nah, ketika kita berternak entok, kita cari kendalanya dulu. Jangan kita langsung melihat keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Desi 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi pada sore kali ini, pada pukul 4:30 sore, saya mau membahas tentang cara sukses berternak entok. Pokoknya nanti akan saya jelaskan, dan saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari para sedulur entok ngapak. Ayo, pokoknya ikuti terus channel entok ngapak, dan saya seperti biasa mau duduk di sana biar pembahasannya agak enak ya teman. Oke, tetap ikuti terus, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung ke sana, cus. Nah, oke sedulur entok ngapak, kali ini saya sudah dalam posisi enak. Nah, ini entok-entok juga sudah berkumpul. Pokoknya entok saya kerubutkan biar dia disuting semua, dan dia cukup senang kalau disuting. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi pada video kali ini seperti tadi yang saya bicarakan, kali ini saya mau membahas tentang kunci sukses berternak entok. Nanti apa saja yang saya jelaskan, dan saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa sedulur entok ngapak. Maunya ikuti terus, oke? Yuk kita langsung menuju ke topik pembahasan. Nah, kita sambil ngasih cemilan biar entoknya juga ada timbal baliknya, oke? Nah, jadi apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita berternak entok agar kita cepat sukses? Nah, hal yang pertama harus dilakukan, kita harus mencari tahu apa saja kendalanya dulu. Nah, ketika kita berternak entok, kita cari kendalanya dulu. Jangan kita langsung melihat keuntungan tanpa mencari kendala. Karena apa? Karena kita ketika mencari keuntungan langsung, ya keuntungan banyak lah. Sudah banyak orang sukses berternak entok. Mereka tampilkan kesuksesannya, tapi kita tidak tahu, ataupun jarang orang yang memunculkan kendalanya atau kesulitannya. Nah, maka dari itu hal pertama yang harus kita cari yaitu kendalanya dulu. Nah, seperti yang sering saya jelaskan di video saya, kendala berternak entok yang paling mendasar atau secara umum itu ada 3 teman. 3 apa saja? Yang pertama adalah makan, ini hal paling mendasar, pakan ya teman nih. Yang kedua penyakit, dan yang ketiga penjualan. Ini masalah yang paling mendasar, yang paling pokok. Pokoknya kalau kita sudah menguasai ini, percayalah kita akan bisa memetik hasil yang luar biasa. Nah, jadi yang pertama ya, tentang makan. Makan adalah hal yang sangat pokok atau utama bagi kita para kaum peternak teman. Jadi seperti yang kita tahu, entok itu tidak ada kenyangnya. Mau dikasih berapapun makannya, dia akan menghabiskan. Mau sehari dikasih 5 kali, 6 kali, 7 kali, dia akan tetap habis. Nah, maka dari itu, untuk pemberian pakan yang baik itu disarankan oleh saya ya teman, 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Kalau siang, kalau misalnya kandangnya ada umuran seperti ini, dia bisa mencari makanan sendiri. Nah, ataupun kalau siang kita bisa membuburinya dengan sayur-sayuran yang dicacah, ataupun ya seperti itulah, sayur-sayuran pokoknya dicacah langsung dikasihkan. Ataupun bila lebih irit, ataupun mau lebih irit, nah gedebuk pisang, maaf ya teman, saya pakai tangan kiri dan kotor. Menggunakan gedebuk pisang kita cacah atau kita suwir, ditaruh di pojokan. Nanti dia akan menyosori sendiri. Nah, lama-kelamaan gedebukan itu agak layu dan agak membusuk. Nah, nanti di situ ada timbul cacing-cacing. Nah, nanti si entok itu akan mendapatkan cacing untuk tambahan makanan dan proteinnya, seperti itu teman. Nah, itu masalah pakan. Saya sarankan pemberiannya itu 2 kali dalam sehari. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman untuk ransum pakannya itu apa agar bisa irit. Nah, sudah sangat sering ataupun bahkan YouTuber entok yang memberi tips tentang ransum pakanan. Hal yang pertama ataupun pokok yaitu dedak. Dedak ini sangat pokok ya teman. Dan yang kedua,
limbah dapur teman, seperti nasi, sayur sisa ataupun lodeh sisa, pokoknya makanan sisa kita campurkan. Yang ketiga, kita bisa mencari daun-daunan hijau di sawah. Nah, ini karena musim padi, biasanya di oloran itu sangat banyak kangkung-kangkung liar ataupun eceng gondok teman. Teman-teman bisa mencari dengan gratis. Bahkan orang-orang itu suka karena eceng gondok yang di aliran solokan sawah seperti ini, kalau diambil airnya kan ngalir lebih bagus lah. Jadi petani juga pada suka seperti itu teman. Jadi pokoknya bisa mengambil kangkung atau eceng gondok gratis di sawah. Nah, terus kalau yang untuk menanyakan katanya eceng gondok itu kurang gizinya. Nah, kalau menurut saya yang penting entok itu dikasih makanan dalam jumlah banyak. Intinya kuantitasnya dulu. Masalah gizi itu nomor 2. Yang penting kuantitas. Seperti itu teman. Itu kalau kata saya ya teman. Mungkin teman-teman punya persepsi sendiri ataupun pendapat sendiri ya, terserah. Itu bagi saya yang penting kuantitasnya dulu. Nah, itu masalah pakan ya teman. Pokoknya kalau teman-teman mau sukses, perhitungkan ataupun pelajari tentang bab manajemen pakan dulu. Kalau teman-teman sudah bisa menguasai, pasti akan bisa intinya menekan biaya pengeluaran untuk makan lah, seperti itu. Kalau misalnya yang pemula ataupun pemula nih hanya melihat keuntungannya saja, tidak melihat ataupun tidak mempelajari manajemen pakan, dia akan bingung. Wah, entok saya lapar nih, kasih makan. Ke kandang lagi, entok saya lapar lagi, kasih makan lagi. Nah, itu nanti akan kesulitan dalam pendataan lah di akhir bulan, seperti itu bahasa kerennya seperti itu ya teman, pendataan di akhir bulan. Nah, itu bab soal pakan, masalah pertama. Dan yang kedua masalah penyakit. Nah, ini masalah klasik juga teman. Jadi penyakit, karena kita istilahnya memelihara nyawa atau bermain di nyawa, kita tidak bisa memprediksi dia akan sakit kapan, dia bisa sembuh atau tidak, dia mati atau masih tetap hidup, kita tidak bisa memprediksi, kita hanya bisa merawatnya. Nah, yang penting untuk masalah penyakit, pelajari terlebih dahulu apa saja penyakit entok. Kemarin saya sudah meng-share tentang penyakit-penyakit entok dan cara mengobatinya, antara lain yaitu seperti mata biru, tetelo, masuk angin, terus kotoran encer, terus lumpuh. Nah, kemarin sudah saya jelaskan dan cara-cara penanganannya. Dan untuk penyebabnya ya jelas, jangan sampai kandang itu becek. Oke, jangan sampai kandang itu becek karena itu sangat riskan menimbulkan penyakit. Nah, intinya seperti itu. Masalah penyakit itu masalah yang sangat klasik. Perlu catatan buat teman-teman, sebagus apapun kita merawat entok, seistimewa pun kita merawat entok, tetap 1 atau 2 pasti ada yang sakit juga. Tidak mungkin selama kita berternak entok tidak mengalami ada yang sakit, itu tidak mungkin. Karena kita bermain di nyawa teman, seperti ini. Pasti ada saja yang sakit, entah itu 1, 2, entah itu bisa tertolong ataupun tidak. Ya intinya kita hanya bisa sabar, kita berusaha. Ketika ada yang sakit kita rawat, kita pelajari penyakitnya apa, cara solusinya apa, penyebabnya apa. Nah, itu bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, seperti itu teman. Dan lalu masalah yang ketiga, masalah penjualan teman. Setelah kita sudah menguasai tentang bab makan dan bab tentang penyakit, ini pokoknya sudah beres, berjalan lancar. Intinya hama ini termasuk ke penyakit juga ya teman. Intinya pakan dan penyakit, hama sudah beres, otomatis kan produksi kita bagus, ternak kita banyak, ternak kita bagus-bagus, gemuk-gemuk. Nah, di akhir sesi yaitu penjualan. Nah, penjualan yang bagus itu bagaimana? Penjualan yang bagus menurut saya itu sistem PCB, pantau, cek, bayar. Karena apa? Karena tidak ada dusta di antara kita dan pembeli. Seperti itu teman. Pembeli puas bisa milih, kita puas tidak mengantar ataupun tidak istilahnya apa adanya gitu. Yang ada seperti itu ya silakan, maunya berapa kita rundingkan sambil ngopi. Nah, seperti itu. Ya enaknya pembeli juga nanti juga ada pacitannya, ada kopinya, kan seperti itu. Cocok ya dibayar, tidak cocok ya di seduluran, kan seperti itu. Ya jadi sedulur lah gitu. Intinya seperti itu teman. Jadi bagi kita para peternak, penjualan yang bagus itu kita bisa lakukan dengan
3 cara, yaitu bisa melalui online, bisa dijual di pasar, pengepul, ataupun rumah-rumah makan. Tapi biasanya kalau kayak saya sih seringnya jual ke tetangga dan ke forum di Facebook. Biasanya saya posting sambil tiduran ya, posting, nanti ada yang komen, inbox, suruh datang ke rumah, silakan dipantau untuk saya sehat, dia cocok, langsung bayaran sambil ngobrol, seperti itu teman. Namanya enaknya seperti itu. Kalau PCB tidak ada dusta. Tapi kalau COD, misalnya entok kita sembuh, entok kita sehat nih, kita bawa ke jalan, kena angin, masuk angin, pas di tempat COD oke, tapi pas dibawa ke rumah ngendelerep lah bahasanya, langsung lemas. Nah itu kan sama-sama rugi. Mereka tidak percaya kepada kita juga jadi tidak enak ke pembelinya, kan seperti itu teman. Intinya enaknya seperti itu, pantau, cek, bayar. Si penjual bisa mendapatkan sedulur, bisa ngopi, ada pacitan, dan puas memilih. Si pembeli ya, kalau si penjual kita juga dapat sedulur, enak, tidak ngantar, tinggal bayaran lah, seperti itu intinya. Nah jadi kunci sukses itu seperti itu teman. Jangan langsung melihat keuntungan saja, tapi pelajari juga kendala-kendalanya ya. Kendala yang mendasar yaitu 3, itu secara umumnya saja teman. Secara umumnya yaitu makan yang secara paling mendasar, yang kedua penyakit, masalah klasik, yang ketiga penjualan. Seperti itu. Kalau 3 sudah teratasi, percaya dengan saya, teman-teman akan mendapat kenikmatan ataupun kepuasan tersendiri, seperti itu. Nah itu pembahasan kali ini. Intinya saya membahas seperti itu sekaligus menjawab pertanyaan tentang ransum makanan dan kunci sukses berternak entok. Nah itu sebenarnya pembahasan yang sederhana, tapi kalau memang teman-teman bisa menguasai 3 itu, percaya teman-teman akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oh ya teman-teman, saya mau mereview entok rambonnya teman-teman bisa lihat sekarang sudah sebesar ini teman. Pas datang sekitar sebulan yang lalu dia masih bulu yang halus itu yang saya review ya teman. Sekarang sudah seperti ini, dan mereka nyalip yang ini teman, yang ini sudah agak tua, teman-teman bisa lihat. Nah dia disalip posturnya dengan ini, niatnya itu menjadi pejantan besok di sini, dan ini akan dipotong ataupun jual, seperti itu teman. Pokoknya keuntungan untuk rambut seperti itu, dia cepat besar, indah, warnanya kelabu, harganya juga lumayan mahal, seperti itu teman. Nah mungkin video kali ini hanya seperti itu ya teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Pokoknya dukung terus channel Entok Ngapak. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau menambahkan tentang video saya kunci sukses berternak entok, silahkan tulis di kolom komentar. Intinya dukung terus channel Entok Ngapak. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos, salam ternak, salam ngapak. Ora ternak, ora kepenak.